kita masuki di segmen obrolan kesehatan bersama narasumber dari Boromeus Group. Dan yang kali ini masih gilirannya narasumber dari Stikes Santo Boromeus, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santo Boromeus ya. Dan di studio saya langsung saja perkenalkan narasumber yang kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Terima kasih. Saya yang paling ganteng di sini. Aduh, dikelilingi bidadari-bidadari di pagi hari. Aduh, asik banget nih. Tapi bidadarinya gede-gede. Kalau gede berarti nggak bisa terbang ya, Bu. Bukan saya yang bilang ya. Ampun. Oke, yang pasti selamat pagi jelang siang, apa kabar semuanya? Selamat pagi menjelang siang juga Pak Hakim. Aduh, selamat kabar pagi. baik ya semuanya, sehat-sehat ya. Sehat. Yang pasti dari Stikes Santo Boromeus saya langsung perkenalkan dulu deh yang pasti dari tim marketing dulu. Dari tim marketing ada Mbak Enggal. Apa kabar Mbak Enggal? Baik, Waduh, halo semuanya. Lama tak bersuo ya kita ya. Betul, lama tak bersua kita. Aduh, kemarin itu minggu lalu ada Mbak Theodora Betul. yang juga mewakili. Kemudian juga yang pasti Mbak Enggal membawa siapa saja. Coba perkenalkan dulu ini para bidadarinya yang hadir nih. Hari ini saya ditemani dari Stikes ada Ibu Santi Diman dan ada Bu Santi. Iya. Oke. Dan ada Ibu Tina Sita. Halo, selamat beliau pagi. adalah dosen di Ya. Stikes Santo Boromeus. Halo, selamat Oke, pagi. ini para pengajar Iya, di betul. Stikes Santo Boromeus ya. Yang pasti yang ada lokasinya di mana Mbak Enggal? Stikes. Kita ada di Kota Baru Parahyangan Ya, di Padalarang. Kabupaten Barat ya. Iya, betul. Oke, ini yang pasti narasumber kali ini menarik nih, sesuai dengan topiknya juga menarik gitu ya, yaitu tentang toxic relationship. Aduh, yang pasti selamat pagi jelang siang Ibu, nama lengkapnya Ibu Susanti Niman, Iya, betul sekali. M.Kep NS SIP SP Kep J. Ya. Gelarnya. Betul, Pak. Itu kalau dipanjangkan ya, apa aja itu gelarnya Bu? Jadi magister keperawatan, Magister keperawatan, nurse, nurse, spesialis keperawatan jiwa. spesialis keperawatan jiwa. Iya. Wow, keren ya. Magister ya, keperawatan udah magister ya. Iya. Ada doktoral loh Ada Pak. Doktoral juga ada? Sedang menjalankan. Oh, saya doakan lancar ya Bu Amin. Santi. Amin, terima Saya panggilnya kasih, Bu Santi ya? Iya, Bu Santi atau Bu Niman biasa dipanggil? Bu Santi ya? Oke, yang pasti di Stikes prodinya sudah ada kalau yang magister? Kalau di Stikes saat ini belum. Belum. Tapi Oke. akan menuju ke sana. Akan menuju ke sana. Iya. Mudah-mudahan ya lancar Amin. juga. Yang pasti kan harus terus naik kelas lah ya gitu ya. Ya, betul Pak. Oke, nah ini yang ngomong betul barusan adalah Bu Tina Sinta. Halo semua, selamat siang. Beliau juga sama, magister keperawatan, nurse, spesialis Keperawatan anak. keperawatan anak. Ini kalau topiknya toxic relationship nih, Mbak Tina. Oh, by the way, Mbak Tina ini punya akun YouTube juga dan sekarang YouTube live streaming ya. Ya, betul. Asik nih. Ini konten-konten tentang kesehatan tentunya. Iya. Sesuai dengan disiplin ilmu, bidang ilmu yang beliau miliki. Itu di mana? Di Nurse Sinta. Nurse Sinta. Iya, YouTube Nurse Sinta. Ada juga blognya, Ya. juga blog Nurse Sinta. Oh, oke. Iya, di situ ada banyak podcast. Saya dengan Bu Santi juga ada di situ. Oke. Podcast tentang toxic relationship ini. Nah, Begitu. ini Jadi nih. memang sudah kami bawakan di situ. Ya, oke, menarik ya. Dan di samping ada konten-konten banyak juga ya. Ya, betul. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share. Coba ini Bu Tina dulu dong. Yes. Subscribe, like, and share. Gitu. Tuh. Oke teman-teman semua, kami mengundang buat teman-teman untuk subscribe, like, and share. Kami punya YouTube yang itu bernama YouTube Nurse Sinta. Oke. Di situ teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman untuk mempertahankan kesehatannya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya, sekaligus Iya. lanjut ke topik yang sekarang ini. Silahkan Iya. pembukaan kalau di YouTube jadi YouTuber gimana tuh? Asik nih. Boleh dong pembukaan. Oke, Kalau sama YouTuber gimana? Sama buat Iya. ini siap. pembukaannya. Oke. Halo pencinta YouTube channel Nurse Sinta. Saat ini kami akan menampilkan, mempresentasikan, membahas mengenai
toxic relationship. Kan banyak orang mengatakan apa sih toxic relationship itu? Nah, saat ini kenapa kami mengangkat ini? Perlu diketahui bahwa saat ini terjadi banyak perundungan, ya, perundungan dan banyak dibahas di mana-mana, perundungan, pembulian, bahkan kemarin itu sampai ada yang meninggal kan ya, karena ya anak SD yang harus melakukan perbuatan asusila dan divideokan oleh teman-temannya, kakak tingkatnya, dan akhirnya dia meninggal karena depresi. Jadi kalau kita pertanyakan apa sih toxic relationship itu? Toxic relationship itu adalah satu hubungan yang tidak sehat, ya, yang berdampak buruk baik untuk keadaan fisik maupun mental seseorang. Di mana ini dilakukan kepada orang yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Kayak tadi kan kakak tingkat ya, kakak kelasnya ya, yang melakukan perundungan tersebut kepada adik kelasnya yang lebih lemah tentunya, dan ini membuat seseorang itu akhirnya menjadi depresi dan akhirnya dia harus mengalami kematian seperti itu ya. Kalau kita lihat toxic relationship ini terjadi di mana? Sebenarnya terjadi di mana-mana. Dalam dunia kerja bisa terjadi, dalam keluarga bisa terjadi, dalam persahabatan mungkin gitu ya. Kan kadang orang bilang persahabatan bagai kepompong, belum tentu, siapa tahu ada yang menjadi pelayan di antara semua yang harus mengerjakan apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-temannya yang lain. Pelayan. Iya. Tentu Ya, seperti dalam itu. detik ya, pelayan. Oke. Jadi ini toxic relationship ini luas banget sebetulnya ya. Ya. Jadi lebih ke hubungan sosial Betul, hubungan antar sosial. sesama manusia bahkan ya. Tidak Ya. pandang usia, bisa saja terjadi di rumah tangga, Betul. tadi persahabatan, Pekerjaan, pekerjaan, ya hubungan anggota keluarga juga bisa, kan? bisa. Oh. Di mana ada hubungan, nah di situ biasanya ada muncul toxic relationship. Yang mana satu orang tadi yang saya bilang orang yang kuat memanfaatkan orang yang lemah, seperti itu. Oke. Itu banyak disadari nggak sih sama orang? Belum tentu. Belum tentu. Iya. Contoh kalau pada anak-anak remaja, kadang orang berpikir bahwa itu wajar terjadi karena bisa jadi adalah karena tumbuh kembangnya anak begitu, sehingga mereka harus melakukan hal begitu. Jadi bagaimana itu terjadi? Bisa jadi karena mereka bilang itu kan dalam tumbuh kembang anak, biasalah, wajar mereka berteman melakukan hal itu. Nakalnya anak-anak seperti itu gitu. Ya. Tapi kan kita kadang harus berpikir dulu nakalnya yang kayak gimana, yang kita bilang nakalnya anak-anak itu. Kita perlu mempersamakan persepsi nakal seperti apa yang dibilang wajar dan nakal seperti apa yang tidak dibilang wajar gitu ya. Ya, karena yang itu tidak sangat relatif sekali ya. Iya. Tiap orang punya persepsi berbeda tentang Iya. itu ya. Tiap Kayak- orang tua bahkan ya. Betul. Bahkan tadi yang dibilang kan bahwa sampai kakak kelasnya itu melakukan hal tersebut kepada adik kelasnya kan, yang dia disuruh, mohon maaf ini, memperkosa kucing gitu kan ya. Kan sebenarnya sesuatu mungkin kata orang itu mah anak-anak kecil, mereka mungkin lagi nakal-nakalnya gitu, bercanda-bercanda gitu. Ada pejabat yang ngomong gitu ya. Iya. Oh. Tapi ternyata anaknya sampai depresi kan, karena dia melihat, aduh, video saya sampai kemana-mana, nanti orang akan berpikir apa tentang saya, dan seperti itu gitu. Jadi Dan trauma. dan jadi akhirnya dia depresi, stres, memikirkan nanti saya kalau udah kayak gini malunya minta ampun kan, nggak bisa. Begitu. Oke, jadi toksik itu kan artinya sendiri Adalah racun ya, racun. racun. Jadi hubungan yang tadi diungkapkan hubungan yang Tidak sehat ya. tidak Iya. berfaedah begitu Betul. ya. Dan itu bisa terjadi di Dimanapun. Ya, dimana biasanya pelaku toxic relationship ini dia itu adalah orang yang mendominasi sifatnya, ya, mendominasi pihak lain, lalu juga memanipulasi baik teman maupun pasangan, lalu berusaha untuk mengontrolnya dan mempermainkan pasangannya atau lawan bicaranya atau lawan bertemannya itu, juga memiliki komunikasi yang tidak sehat seperti membuli atau mungkin body shaming gitu kan ya. Terus juga memiliki cemburu yang berlebih kalau misalnya temannya itu mungkin dekat sama teman yang lain seperti itu. Dan dia biasanya tidak memiliki rasa percaya kepada orang lain maupun mungkin rasa percaya pada diri sendiri. Makanya dia berusaha untuk melakukan pembulian kepada orang yang lebih lemah dari dia supaya dia merasa bahwa dia mampu gitu. Dan biasanya orang seperti ini tidak jujur. Seperti itu.
itu kategori Untuk pelaku, ya? iya. Jadi ada pelaku, Maupun korban. ada korban. Betul. Dalam toxic relationship ini. Betul, betul. Oh, dua itu ya korban ya. Iya. Pelengkap ada. Oh, Kalimantan ada. Om. Pelengkap itu yang ngomporin tuh ya. Yang ngomporin pelengkap itu. Aduh. Oke, itu baru sebagian. Yang pasti ada sisi pelaku dalam toxic relationship ini, Iya. ada sisi korban. Iya. Nah, kalau korban, dari sisi korban itu biasanya seperti apa kriterianya? Atau apa? Nah, sekarang Bu Tina ya. Bu Santi. Salah, Bu Santi. Silakan Bu Santi, maaf. Iya, kalau tadi Bu Tina udah cerita dari sisi pelaku, mungkin yang akan saya cerita di sini adalah dari sisi korban. Ya. Nah, biasanya kalau korban seringkali nggak sadar juga kalau dia tuh udah menjadi korban dari toxic relationship Oke. gitu. Jadi biasanya orang-orang yang menjadi korban ini adalah mereka yang sulit menjadi diri sendiri. Jadi orangnya itu selalu tergantung gitu ya. Jadi istilahnya apa ya? Kayak follower gitu. Biasa untuk jadi follower, Iya, iya, jadi iya. pengikut. Jadi karena posisinya pengikut, seakan-akan bahwa saya tuh siap untuk diapain aja gitu. Asalkan tetap bareng lah gitu ya. Asalkan tetap bareng gitu. Itu di usia anak-anak ya, Iya. barangkali itu terbentuk ya. Iya, di Ada usia yang begitu ya anak-anak dan biasanya. remaja. Iya, apalagi kan remaja itu memang masih mencari identitas Idola, diri. mencari identitas. Diri, gitu. Ya. Wow. Dan biasanya setelah jadi korban malah tidak dapat dukungan gitu dari orang yang diikuti gitu. Nah terus korban juga seringkali ada perasaan selalu dicurigai gitu, nggak ada kebebasan dia. Jadi selalu dikekang, terkadang juga sering dibohongi, bahkan yang lebih parah suka menerima kekerasan fisik, misalnya dicubit, dipukul, itu kalau dibully juga. dibully, Dibully. kalau nggak diikutin, dan Jadi selalu- bulan-bulanan aja iya, pokoknya. jadi bulan-bulanan aja, selalu mengalah. Tapi dia gini, seringkali berharap mudah-mudahan ada perubahan gitu ya, ada perubahan dari teman saya. Tapi ternyata kan pada dasarnya karena ini perilaku sebetulnya, jadi orang yang menjadi pelaku untuk tadi. itu biasanya sulit untuk berubah. Makin menjadi malah ya, makin lama makin menjadi. Iya, makin menjadi. Apalagi memang kita yang jadi korban itu kan nggak ada kekuatan untuk melawan ya. Ya seorang nggak berdaya, padahal Iya, dia betul. punya sebetulnya Iya, kekuatannya. punya kekuatan. Karena seringkali gini, kalau sudah dibilang misalnya posisi korban seperti ini, kamu tuh nggak punya teman loh kalau nggak dengan saya gitu. Jadi memang sengaja dimanipulasi. Iya ya, nggak apa-apa lah aku diginiin. Untung masih ada teman. Untung masih punya bos. Jadi muncul Kesannya seperti gitu. itu. Oke, ini menarik nih. Karena yang jelas itu tidak hanya di masa kanak-kanak juga ya. Jangan-jangan ya kita nggak sadar juga di di Dunia kerja. dunia kerja, Iya, gitu ya. Ada juga yang begitu gitu ya. Oke, Tapi Mas Hakim perlu diingat loh. Nah. Kadang-kadang korban bisa jadi pelaku juga loh. oh iya, Betul ya Bu Santi ya? Iya, betul. karena apa? Dendam. Karena secara tidak sadar dia mengcopy paste apa yang dia dapatkan, Dia dan dia alami, akhirnya gitu. melakukan kepada orang lain juga. Karena saking tadi mungkin ya, punya perasaan nggak berdaya untuk melawan tadi, jadi orang lain cari Iya, korban lagi. Betul. Atau misalnya gini, kalau di rumah dia posisinya lebih kakak, diperlakukan seperti itu di sekolah misalnya. Di rumah mungkin dia akan memperlakukan hal yang sama kepada adiknya yang lebih kecil. Oh, itu kecenderungannya begitu ya? Ada kecenderungan seperti itu. Oke. Sekarang bagaimana caranya orang tua, misalnya dalam konteks ini ya, orang tua bisa aware bahwa putra-putrinya ini ketika berteman mengalami toxic relationship. Apa saja ciri-cirinya? Tapi nanti jawabnya. Ya. Kita break iklan dulu ya. Dan termasuk sahabat Sonora yang mau tanya-tanya tentang toxic relationship. Jadi ini tidak hanya hubungan antar anak dan di keluarga dan teman-temannya, tapi bisa jadi juga toxic relationship di suami istri ya, rumah tangga juga bisa, dunia kerja juga. Jadi ini sebetulnya luas banget ya, gitu ya. Tapi dalam konteks ini kita di tahap ini dulu deh, anak keluarga ya, gitu ya. Silakan Anda boleh tanya-tanya juga di SMS atau WhatsApp 0811 190 1827. By the way, buat Anda yang kebetulan sekarang ini ada di sekitar Pasar Lembang, Kabupaten Bandung Barat, juga jangan lupa masih ada kejutan pasar Bandung dari Just Juice ya. Yang sesaat lagi Anda akan simak juga laporan dari reporter Radio Sonora ya. Kami sekarang kembali setelah yang berikut ini.
Oke, yang pasti masih bersama teman-teman atau narasumber dari ini para pengajar dari Stikes Santo Borromeus, dan juga ada Mbak Enggal dari tim marketing, kemudian ada Bu Tina Sinta Parulian. Ya, Kemudian ada Bu Susanti Niman juga, yang pasti Anda boleh tanya-tanya juga seputar toxic relationship ya, di SMS atau WhatsApp 0811 190 1827, atau telepon juga boleh di 022 4261666 ya. Oke, kita lanjut lagi Bu Ibu ya. Ini terkait juga dari tadi yang ada tertunda, tentang ciri-ciri atau paling tidak orang tua dalam konteks ini yang kita bahas tadi ya, soal anak-anak lah gitu dulu ya. Terkait dengan gimana caranya supaya orang tua bisa aware ketika anaknya bergaul ini tidak mengalami toxic relationship dengan teman-temannya. Apa ciri-ciri yang wajib atau perlu diketahui atau dikenali oleh orang tua? Nah, silakan, siapa dulu? Bu Santi mungkin. Bu Santi. Ya, baik. Kalau sebagai orang tua yang pasti kita harus ke anak kita harus menjelaskan bahwa yang namanya berteman, bergaul itu harus saling sayang, saling menghargai dengan teman. Gitu, sehingga ketika misalnya kita perhatikan mungkin anak kita ada perubahan perilaku, kayak misalnya jadi lebih pendiam, mungkin lebih sering mengurung diri di rumah, atau misalnya jadi lebih malas misalnya ke sekolah gitu ya. Ketika kita tanya karena apa, karena pelajaran atau karena hal yang lain, takutnya kan misalnya karena memang ada temennya yang melakukan toxic relationship. Jadi harus seperti itu. Jadi sebagai orang tua kita tidak hanya melihat kepada ketika anak pulang sekolah tadi ada ulangan apa, dapat nilainya berapa gitu, tapi bagaimana perasaannya hari ini gitu, ada apa di sekolah gitu, itu harus juga dikaji gitu, karena kita kalau tidak mungkin kita bisa kecolongan ya istilahnya, tahu-tahu misalnya pergaulan anak kita ternyata dia menjadi korban gitu. Kalau sebagai atau mungkin dia pelaku, iya, bisa jadi pelaku juga si anaknya, itu yang mesti aware. Mungkin ibunya anak-anak bisa lebih menjelaskan. Ibunya anak-anak. Gimana, Pak? Ya, tadi benar seperti yang dikatakan oleh Bu Santi, memang sebagai orang tua kita harus aware tentang perubahan perilaku. Bukan hanya tadi lebih pendiam, mungkin kalau tiba-tiba kita lihat anak kita jadi lebih kasar, yang biasanya mungkin nggak pernah melakukan gitu, tiba-tiba loh kok dia jadi berani ya, kok dia jadi lebih agresif ya daripada sebelumnya ya, gitu. Yang tadinya tidak mungkin kalau ketemu orang tua salim gitu ya, ini mungkin sekarang cuek, masa bodoh, ya kan. Terus mulai belajar mengintimidasi orang tua. Kan kadang-kadang seperti yang waktu mungkin dalam petik membangkang ada pembangkangan. Ya, akhirnya membuat orang tua menjadi merasa terintimidasi, kok jadi anakku jadi kayak gini gitu kan. Kan ada banyak nih saat ini orang tua yang mengalami intimidasi karena anaknya. Iya, ada pemberitaan yang itu orang tua malah ada yang dipukul ibu. Itu gitu. Kemungkinan itu ya di arah situ juga dampaknya memang bisa begitu. Bisa begitu. Dan itu bisa terbawa sampai dewasa. Bisa, Pak. Wow. Bisa. Seperti bisa, itu. Apa ya? Dalam tanda petik bisa disembuhin berarti yang gitu. Bu Santi ahlinya itu. Ya sebetulnya kan kalau dilihat dari dampak bukan hanya kepada kesehatan jiwa ya, dari kesehatan fisik juga bisa. Istilahnya kalau di medis adalah psikosomatis. Psikosomatis itu adalah suatu gangguan kesehatan fisik, sebetulnya penyebabnya adalah karena kesehatan jiwa. Jadi biasanya gini, ada orang mengeluh sakit, misalnya sakit kepala gitu, udah minum obat tapi nggak sembuh, sudah melakukan pemeriksaan misalnya sampai foto ronsen atau CT scan kepala, tidak diketemukan penyebab fisiknya. Dokter gitu. mengatakan sehat. Sehat aja ya, physically ya. Yang lain biasanya selain sakit kepala adalah sakit mah. Sakit mah atau gastritis itu juga sering karena biasanya karena perasaan tertekan ya, jadi karena ada perasaan stres, akhirnya asam lambung meningkat. Itu seringkali itu, atau suka juga misalnya sesak napas tapi nggak ada riwayat asma, diperiksa paru-paru tidak ada masalah, diperiksa jantung juga tidak ada masalah gitu, tapi selalu ada keluhan seperti itu. Nah itu biasanya gangguan kesehatan fisik yang dialami oleh korban toxic relationship. Kalau yang kesehatan jiwanya biasanya stres gitu ya, terus mudah sekali khawatir, jadi cemas, terus
Yang paling parah adalah depresi. Kalau udah depresi biasanya tanda-tandanya itu merasa sedih terus, nangis kurang lebih 2 minggu, nggak bisa tidur, nggak ada nafsu makan, selalu mengurung diri. Nah, ditakutkan yang depresi seperti tadi Bu Tina cerita bahwa orang bisa mengalami bunuh diri kalau udah kondisi ini karena merasa bahwa nggak ada lagi lah hal yang menyenangkan di dunia ini gitu. Betul sekali. Merasa nggak berguna, Iya. gitu, ngapain sih di sini, jadi muncul perasaan-perasaan gitu ya. Iya. Wow. Jadi bisa dibilang nih toxic relationship bisa mengakibatkan kematian juga ya. Betul. Gara-gara tadi depresi, lalu ada keinginan bunuh diri karena Iya. merasa tidak berguna dan seterusnya. Wow, jangan anggap sepele ya, berarti orang tua, itulah fungsinya orang tua, kenapa harus komunikatif dengan anak-anaknya, menjadi teman juga, selain menjadi orang tua gitu, supaya biasanya kalau sama teman kan paling terbuka tuh kalau si anak itu ya, dibanding ke orang tuanya sama teman yang malah terbuka gitu ya. Iya. Wow, sulit ya sekarang jadi orang tua ya. Satu sisi harus kerja, satu sisi harus jadi teman. Itu kenapa jadi orang tua, kenapa nikah gitu ya. Resiko kali ya, gitu ya. Resiko jadi orang tua ya Pak. Orang tua ya, Betul. benar-benar. Dan itu toxic relationship. Ada ini nggak sih? Ada semacam survei apakah ini banyak terjadi di masyarakat perkotaan atau di pedesaan? Status ekonomi, status pendidikan, apa itu berpengaruh? Sebetulnya kalau dilihat survei yang pernah ada, memang sih sampai saat ini banyaknya di daerah perkotaan ya, Perkotaan malah ya? yang karena memang masih lebih bebas gitu kan. Tapi kalau dilihat dari tingkat pendidikan sih nggak terlalu banyak berpengaruh ya, bahwa siapa saja bisa menjadi pelaku atau siapa saja bisa menjadi korban untuk toxic relationship ini. Gitu. Jadi kalau dilihat status sosial ekonomi juga tidak terlalu banyak pengaruh gitu. Jadi mau status sosial ekonominya apapun bisa saja gitu terjadi. Artinya ketika status pendidikan itu relatif tidak terlalu berpengaruh, status ekonomi juga begitu ya. Artinya balik lagi ke individu masing-masing. Iya, betul. Ada sesuatu yang hilang, rasa kemanusiaan atau itu norma-norma nilai itu yang hilang, naluri gitu atau apa namanya? Bu Sandy. Ya betul, jadi rasa kemanusiaan, bagaimana menghargai sesama gitu kan, bagaimana sayang sesama, ya mungkin itulah sekarang itu pekerti itu menjadi sangat digembar-gemborkan ya, karena memang satu rasa persahabatan itu banyak yang sudah mulai hilang. Gitu. Betul ya. Di anak-anak juga udah mulai terjadi seperti itu ya. Ya, Marina, betul. Ya. Kalau bisa menguasai teman saya ya saya kuasai. Iya betul. Iya benar. Pokoknya apa yang penting ada dari orang yang kuat kepada orang yang lemah, begitu kan? Jadi Entah hati-hati. kuat hartanya, Iya, kuat karismanya, kuat pengaruhnya, iya kuat pengaruhnya, kuasanya, iya gitu ya. betul. Wow. Gitu. Pantesan mereka yang punya kewenangan, penguasa, banyak juga yang jadi koruptor juga ya. Artinya nggak bisa kendaliin diri. Iya gitu. betul. Akhirnya jadi mengintimidasi sekitar. Gitu kan, gitu ya. Jadi balik lagi ke dalam diri individu masing-masing. Iya. Gimana caranya supaya bisa punya pagar dalam diri itu, punya filter, punya radar bahwa ini udah kelewatan loh, gitu. Karena ini sangat-sangat relatif tadi. Ketika satu perilaku yang ini sudah tidak memanusiakan manusia loh misalnya ya gitu ya. Ini sudah di luar batas kewajaran yang kita anggap wajar itu sesuai dengan norma. Gimana caranya kita punya filter yang baik? Tapi setelah yang ini dulu ya, saya harus putarkan dulu iklan dulu bukan ya. Oke, kami sekarang kembali setelah yang berikut ini. Baik, di menit ke-46 lepas dari pukul 10 kita masih lanjut lagi seputar toxic relationship. Karena yang pasti ini nggak cukup juga 1 jam atau 2 jam atau 1 hari sebenarnya bahas toxic relationship ini, karena kan bisa kemana-mana gitu ya. Seperti tadi Bu Tina, Bu Santi sampaikan juga, ini berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia. Sebetulnya itu lebih ke sana dan itu akan sangat-sangat luas sekali ya. Bisa rumah tangga, bisa orang tua ke anak, bisa anak bersama teman-temannya, bisa dunia kerja juga gitu ya. Betul. Bisa dunia bisnis juga bahkan Bisa. gitu ya. Iya. Apalagi dunia bisnis kejam sekali ya itu ya. Yang parah udah nggak bisa keluar lagi dari situ. Iya, makanya betul. pertaruhannya terlalu banyak. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi tentang tadi filter, bagaimana caranya membuat filter radar yang bagus supaya at least di keluarga, orang tua juga anak juga ya bisa punya radar yang baik supaya tadi tidak kebablasan di luar perilaku yang tidak memanusiakan manusia.
Saya ke Maenggal dulu nih, ke tim marketing dulu. Boleh Kang Aki. Ini berarti kalau beliau-beliau ini pengajar di Stikes masuk di mata kuliah apa ya berarti? Mata kuliahnya kuliahnya kan untuk keperawatan ada juga mendapat mata kuliah keperawatan anak, juga dapat mata kuliah keperawatan jiwa begitu. Oh, itu ya. Nah, beliau-beliau yang ini yang Iya, berdapat. beliau-beliau ini yang pakarnya yang Aduh, mengajar asik nih. gitu. By the way, PTM sekarang pembelajaran tatap muka sudah Sudah dimulai ya? sudah Sudah. dimulai, Pak. Satu kelas sudah berapa banyak mahasiswa? Banyak, Pak. Saat ini 50? ada 78. 78? Iya. Oke, jadi sudah relatif ya protokol kesehatan tetap bermasker yang gitu ya. Tapi untuk kapasitas kelas sudah full. Besar Pak. Kebetulan pakai kelas yang besar, panjang. Oh, dan yang hadir pun sudah memang 100% boleh. Iya. Iya. Oke, asal tadi ya protokol kesehatan ya, cuci tangan segala Betul. macam, masker juga. Itu biasanya yang berkaitan dengan mata kuliah toksik misalnya, itu sudah pernah diberikan juga ke mahasiswa sekarang ini. Itu disisipkan pada mata kuliah keperawatan jiwa, Pak. Keperawatan jiwa. Dan keperawatan anak. Kalau saya membahas tentang masalah tumbuh kembang, nah itu saya sisipkan di situ. Oh, di situ. Iya, kalau Ibu Santi langsung memang ada topiknya untuk toxic relationship ini pada mata Termasuk- kuliahnya. Termasuk treatmentnya. Iya. Betul. Kalau Bu Santi ya. Iya. Oke. Nah, ini terkait juga dengan Stikes masih ya sedikit lagi nih Mbak Ega, karena pasti ada pertanyaan juga kan pendaftaran atau penerimaan mahasiswa baru. Nah, di Stikes ini ini kan sudah nyaris di penghujung tahun nih. Betul. Apa sudah dibuka lagi untuk tahun Kita depan? udah misalnya, atau buka gimana? lagi Kang buat tahun depan karena Ya. yang ini kan sudah mulai perkuliahan. Ya. Jadi sekarang kita sudah buka untuk tahun 2023 Oke. gitu. Daftarnya bisa online atau Daftarnya kita gimana? online Iya. di pmb.stikesboromis.ac.id. Jadi memang memudahkan para pendaftar tidak perlu datang ke kota baru begitu. Iya, betul ya. Daripada ini sudah bisa online sekarang Betul, teknologi jadi bisa memungkinkan daftar itu. kapan saja dan di mana saja. Untuk proses seleksinya juga sudah online semua. Jadi lebih gampang untuk dijalani begitu. Ya, betul ya. Kemudian program beasiswa masih ada kan? Ada Oh, ada ya? untuk Tiap tahun masih ada ya? betul. Jadi untuk beasiswa, jalur prestasi itu beasiswa juga ada banyak sekali. Ada jalur KIP juga, kita terima untuk Kartu Indonesia Pintar ya. Oh, untuk, oke. Jadi kita juga terima KIP. Jadi untuk jalur-jalur ini banyak sekali Kang, selain jalur umum gitu. Oke, dan pendaftar ke Stikes itu kan setahu saya banyak juga tidak hanya dari kota Bandung, Jawa Barat atau Pulau Jawa, tapi bahkan luar pulau Dari juga ada luar ya? pulau juga banyak. Kalimantan, Lampung, Papua, ada? NTT, betul. ada Papua, Iya, ada. So, Papua. wow. Jadi dari Sabang sampai Merauke Sampai Iya, Merauke. ada. lengkap di Stikes Boromis. Jadi Stikes itu Indonesia ya. Betul. Termasuk negara tetangga kita. Oh iya, Oh iya, ada juga dari kan dari Timor Leste juga. Timor Leste. Ada yang Wah, keren ya. mendaftar begitu. Wah, ini kalau dari luar pulau begitu kan mereka butuh tempat juga tuh, misalnya kos atau apa. Asrama Putri masih ada. Betul, ya? kita masih ada fasilitas Bisa ya, asrama. fasilitas. Putri Masih aja ada. ya? Iya, kita hanya ada asrama putri saja. Kalau Putra cari sendiri ya. Oke, Gitu. jadi memungkinkan buat yang dari luar Pulau Jawa sekalipun mau daftar ke Stikes, silakan bisa memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Asrama putrinya ada, kapasitasnya cukup besar juga. Kita untuk kapasitas 100 orang untuk Oh, 100 asrama orang, putri. ya. Oke. Dan yang pasti kalau motivasi biasanya nih motivasinya dari luar pulau begitu ya. Para mahasiswanya itu luar biasa juga memang. Iya. Tinggal belajar yang benar deh di situ ya gitu ya. Karena kan semua seperti biaya itu sudah include include betul. gitu ya. Jadi pasti. tinggal mahasiswa mah tinggal jalanin aja, nggak Iya. mungkin ada tagihan di tengah jalan. Nah itu jangan-jangan di tengah jalan ada tagihan yang mengagetkan ya, apalagi orang tua yang di luar pulau kan bayangkan, waduh ini tengah-tengah kuliah atau ada tagihan yang harus Mengagetkan. diselesaikan, jumlahnya dirasa besar kan ya. Iya. Oke, tapi kalau di Stikes sudah relatif bisa terprediksi lah gitu ya, estimasinya sekian, jadi pengeluarannya bisa diperkirakan. Kemudian yang terpenting lagi adalah setelah lulus dari Stikes. Nah, ini Betul. yang terakhir ini ada lulusan berapa banyak ya kurang lebih? Kita untuk Stikes. lulusan itu nanti kebetulan di Oktober ini kita akan Oh, iya? sudah kemarin di bulan
Maret, April lah. Maret, Ya, bulan April. April itu April. kita juga sudah Wisuda. ada wisuda, lalu nanti di Bulan Oktober Oktober. atau November ini Iya. kita masih ada wisuda lagi. Ada lagi wisuda. Sekitar 150 sampai 200. Oke. Selepas lulus udah nggak perlu bengong-bengong lagi karena relasi dari Stikes itu grupnya Santo Borromeus sudah bisa langsung, karena lulusan Stikes itu bisa ke Rumah Sakit Cahaya. Kalau lu ya ini yang itu tetangga dekatnya juga ya, tetangga atau Rumah Sakit banget. Santo Borromeus, Betul. atau Rumah Ada Sakit Santo Yusuf, juga. Sekar Sekar Kamulian, nih, agak Kuningan, jauh di Jawa Barat Kuningan ya. Kak. Banyak lah. Belum lagi ke Rumah sakit apa, yang lain. rumah sakit yang lain juga Betul, bisa kita masuk. juga udah kerjasama. Ke ASN juga bisa masuk ya. Betul, karena Aparatur kita sipil untuk negara. akreditasinya juga sudah B, Hmm. jadinya untuk daftar ASN sudah bisa. Oh. Gitu. Banyak kok alumni kami yang Alumni menjadi di ASN. ASN. Nah, itu yang terpenting ya. Atau mungkin ke luar negeri, Pak? Banyak Luar juga. negeri Iya. Oh iya. Iya. Ada yang di Jepang, Iya. Belanda. Ada di Waduh. Jepang, Belanda. Belgia, Si banget Belgia. Belgia ya. Kanada juga ada. Kanada. Ini membuktikan ini memang luas bidang kesehatan ini ya. Aduh, bisa masuk kemana-mana pun lah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrolin soal lulusan, jadi kebablasan juga ke situ. Ini di penghujung juga, tapi yang jelas tadi yang terpenting buat orang tua supaya memiliki radar, dan biasanya kalau orang tua kan mewariskan sesuatu ke anaknya juga ya. Orang tuanya punya radar yang baik, kecenderungan ya anaknya juga punya radar filter yang baik juga. Itu bisa dimulai dari mana dan seperti apa yang bisa dilakukan? Atau mungkin harus konsultasi misalnya ke Bu Santi misalnya. Atau bisa harus ke mana? Sebetulnya kalau orang tua ya kita tetap menitik beratkan untuk bagaimana anak bersikap sopan santun ya Iya. Itu kepada saja orang ya, lain. betul ya. Jadi seperti saya ingat dulu waktu kecil kan kita pernah dengar lagu yang Oh Ibu dan Ayah gitu. Bener. Oh, ibu dan ayah selamat pagi gitu kan ya. Itu lirik yang begitu sederhana tapi begitu melekat juga, dan itu si anak jadi ke ini ya, termotivasi gitu ya melakukan itu gitu ya. Iya, jadi hormati Sopan guru, santun. sayangi Hormati teman. guru. Iya. Sayangi teman. Dan itu sudah diajarkan sebetulnya ya, orang tua kita zaman dulu, Iya. leluhur kita gitu ya. Wow, berarti visioner ya para nenek moyang itu ya. Visioner ya. Benar. Iya kan? Iya, benar. Mereka Makanya- sudah ini bahwa ini sesuatu yang begitu mendasar perilaku manusia, begitu ya. Tadi mereka mungkin punya apa visi yang wah ini bahaya nih kalau misalnya keluar dari jalur ini misalnya kan gitu, yang tidak memanusiakan manusia tadi. Makanya, Tapi kan memang tadi kayak seperti Mas Akim bilang bahwa ada keinginan dari dalam diri seseorang untuk bisa menguasai orang lain. Nah, itu kan memang sudah ada kecenderungan ya kecenderungan dari juga setiap manusiawi manusia itu untuk melakukan itu. Hanya bagaimana mengendalikan itu ya. Nah, bagaimana mengendalikan perasaan itu tuh? Ingin mengendalikan orang lain. Wah, harus banyak ngapain tuh kalau supaya bisa mengendalikan itu. Ya spiritualnya juga jangan lupa Spiritualnya. ya, betul harus. Jadi lahir batin perlu nutrisi ya. Ya betul sekali. Aduh, harus banyak-banyak bergaul sama Bu Santi sama Bu Tina nih. Karena pergaulan juga itu sangat mempengaruhi ya. Ya, Bergaul dengan siapa? betul. Karena gini, kalau kita bergaul sama orang yang suka marah, Ya. akhirnya kita terbiasa dengan kemarahan. Ah, biasa itu kan gitu. Oh. Terus kalau misalnya kita bergaul sama orang yang suka mencopet gitu ya, kalau kita ngeliat orang yang mencopet, ah itu biasa kan gitu kan. Jadi akhirnya kita terbiasa dengan itu. Makanya kenapa ada istilah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Gitu, Pak. Iya. Jadi memang Saya jadi teringat juga menjadi hal yang biasa seperti ya maaf semoga ini nggak terjadi. iya. Ketika kita melihat pemberitaan soal pembunuhan, perkosaan, Nah, dianggap sudah dalam tanda petik biasa. nah itu. Kita nggak bisa bayangkan kalau itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, bagaimana ya Iya, gitu ya. betul Pak, setuju tuh Pak. Aduh, ngeri banget ya. Ya. Kalau sudah itu ya, hal yang begitu saja dianggap biasa. Iya. Yang membuli anak dianggap biasa. Biasa. Gitu. Itu biasalah anak. Iya. Padahal itu nggak biasa gitu ya. Karena kata-kata itu Pak yang Iya, sering betul. muncul. Iya, benar. Itu kan kenakalan anak-anak biasa katanya gitu. Biasa terjadi pada usia seperti itu. Biasanya kan pada ngomongnya gitu, Pak. Iya, benar. Jadi menganggap biasa, padahal udah mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Nggak tanggung-tanggung nyawa yang hilang ya. Betul. So, jadi orang tua perlu tahu juga si anak bergaul dengan siapa saja sebetulnya dia. Betul. Itu penting banget ya. Oke.
Nah, sekarang kalau dari sisi tantangannya berat sekali ya. Artinya kapan kita harus berkonsultasi dengan, misalnya ketika kita mengalami toxic relationship ini, ada baiknya sekarang konsultasi dengan siapa? Psikolog, psikiater, ada perbedaan kan psikolog dan atau dengan siapa? Sebetulnya kalau terkait dengan kesehatan jiwa, kita dimungkinkan untuk misalnya ke psikiater ketika memang sudah ada tanda-tanda ke arah membutuhkan obat gitu ya, obat-obat untuk mengatasi tanda dan gejala, atau bisa ke psikolog ketika memang misalnya butuh untuk konseling. Sebetulnya satu lagi adalah perawat jiwa itu juga spiritual bisa. Ini ya. Iya. Nutrisi batin itu tadi ya. Kalau saya bilang sih, karena memang itu penting ya. Itu bisa luas juga kan. Bisa dengan ahli agama misalnya, sesuai dengan keyakinannya. Bisa juga kan itu ya? Bisa, betul Pak. Untuk mengisi batinnya gitu ya, asupan batinnya. Oke. Ini the last minute juga nih. Sebenarnya pengen banyak banget saya ingin explore gitu. Tapi yang terpenting, apalagi dari topik kita nih hari ini, toxic relationship. Mungkin ada yang perlu di underline. Dari siapa dulu? Mungkin dari Mbak Enggal dulu. Oke, baik. Jadi Silakan. kalau dari saya, untuk bagi pendengar setia Sonora yang tertarik untuk mendaftar ke Stikes Boromius, tadi boleh langsung saja akses ke www.pmb.stikesboromius.ac.id, atau bisa juga datang langsung nih, seumpama mau jalan-jalan ke Kota Baru. Boleh langsung ke sana, atau bisa juga chat via WA di 0813 1284 8642, atau bisa juga di IG kita itu sudah ada link tree yang bisa ngelink kemana-mana. Itu di @stikesboromius kan. Gitu. Oke. Dari Bu Santi. Ya, ini terutama buat orang tua juga, silakan. Kalau dari saya, mungkin menjadi catatan kita sebagai orang tua tetap mengajarkan bagaimana mengasihi teman, kasih sayang. Kemudian mungkin sama seperti Mbak Enggal, ketika ingin tahu lebih jauh terkait keperawatan jiwa, bisa kuliah di Stikes Santo Boromius, karena di sana untuk jurusan keperawatan akan dapat terkait keperawatan jiwa. Iya, benar ya. Ada pepatah katanya itu kalau sudah satu, kan ada ungkapan juga soulmate gitu ya, bestie gitu ya. Jadi begitu pentingnya sebetulnya jiwa itu ya, harus dikasih nutrisi tadi ya. Aduh, karena orang happy itu bakal lupa juga apapun gitu ya. Kalau sudah happy, sudah tenang dalam diri jiwanya, bisa ngefek juga ke aktivitas yang lain ya. Aduh, penting banget nih. Bu Tina. Ya, bagi penggemar YouTube channel Nurse Sinta yang saat ini mungkin sedang tune in di Sonora FM 93,3 Bandung. Yuk, kalau mau tahu tentang perawatan anak, tumbuh kembang anak, perawatan jiwa, bisa datang ke Stikes Santo Boromius, bisa berkenalan juga dengan kami. Sekaligus juga kita akan mungkin lebih membuat toxic relationship ini menjadi lebih jelas, supaya kita bisa saling membangun untuk Indonesia yang lebih sehat mentalnya. Amin ya, mudah-mudahan. Ada ini moto yang dipunyai Nurse Sinta, apa motonya? Moto. Tagline buat di YouTube ini ada? Di YouTube atau moto hidupnya deh. Ya, yang pasti kalau untuk tagline yang pada saat ini, karena kita bicara tentang toxic relationship, mari kita hidup sehat mentalnya. Itu. Oke. Terima kasih yang pasti semua narasumber ini, daging semua isinya tadi, obrolannya luar biasa. Semoga next time nggak kapok ya untuk berbagi di sini ya. Dan buat Anda sahabat sonora yang mungkin saja tadi terlewat obrolan ini, Anda bisa simak juga di YouTube channelnya Nurse Sinta. Nurse Sinta jangan lupa subscribe ya, like and share, bunyiin juga loncengnya gitu ya, supaya dapat notifikasi kan kalau dapat konten baru ya kan. Oke. Sekali lagi terima kasih Mbak Enggal, Bu Santi, Bu Tina ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi next time ya. Dan sahabat sonora semoga bermanfaat, tetap di 93,3 FM Sonora Bandung.